Hai semuanya, balik lagi di Keseharian di Kos. Ya, Keseharian di Kos. Aduh, gue belum pakai kacamata nih. Bentar ya, ntar gue nih buta, matanya nggak kelihatan. Enggak buta, amit-amit buram, maaf guys. Buat kalian yang belum subscribe gue, tolonglah di subscribe. Terutama buat anak-anak yang belum pernah ngekos ya, karena gue akan mengajarkan di sini kehidupan di kos yang sebenarnya. Yang kalian harus tahu, gue bakal bagi-bagi ilmu juga tentang kehidupan di kos di sini karena seperti judul gue kan, keseharian di kos. Hari ini tuh main panas ya di Semarang. Dulu gue main gratis dari McD. Gue itu ceritanya kayak kemarin itu gue tuh udah nonton A Day in My Life gitu kan, buat inspirasi gue gitu loh, buat video keseharian di kos ini gitu loh. Ternyata susah ya bu ya, bikin hidup jadi estetik kayak gitu. Kenapa di situ tidak ada dia menunjukkan bangun tidur itu belum ada makanan, harus nyari makanan dulu, mau masak malah males nyuci piring kan ya. Yaudahlah, ini versi A Day in My Life gue ya, judulnya keseharian di kos. Tadi pagi tuh gue udah pergi beli Downy. Mana Downy-nya? Gue tadi pagi udah beli Downy di toko kelontong gitu kan ya, semoga nggak bocor. Ya nggak bocor. Nih, beli Downy segini biasa buat nyuci ya bun ya di rumah. Terus goceng dong sih harganya. Gue tuh belinya di toko kelontong. Gue tuh males ngerekam karena banyak kayak kupro yang di toko kelontong gitu loh. Tau kan ya, yang suka berkeliaran. Pokoknya lah, gue males nanti ditanya-tanya ngapain mbak gitu. Udah sarapan, udah beli map buat ngirim dokumen yang harusnya gue kirim dari 2 minggu yang lalu sepertinya, tapi belum gue kirim sampai sekarang kan ya. Oh iya, oke lah, kita langsung aja ya. Gue udah numpuk cucian dari kemarin. Gue ini udah ngelipet baju juga sih kemarin nih. Mau lihat nggak lipetan baju gue kayak gimana ya? 1, 2, 3 mati. Nih lihat cucian yang sangat banyak bunda di rumah. Ini gue udah lipetin karena kan kemarin gue nggak ngapa-ngapain. Nggak, sebenarnya gue harusnya ngapa-ngapain sih, tapi gue malah nggak ngapa-ngapain, cuman ngelipetin ini doang gitu loh. Yang kalian butuhin adalah ini kayak alas, apa kayak terserah lu cari pen alas yang kayak gimana. Allah, kayaknya jerat gue makin kena azab dah, makin kelihatan ya bu. Terus yang kedua yang kalian harus punya adalah gosokan. Ya jelas lah gosokan, biasanya nggak punya gosokan ya. Pastiin kalian tuh kategoriin kayak yang baju gitu kan, yang celana supaya nanti di lemari tuh rapi. Wah ini elah, udah panas belum ya? Kayaknya sih belum panas ya bunda di rumah. Caranya tadi dibentangin doang gosok tuh. Ya Allah ya Rabbi, gosokannya banyak sekali. Sambil menunggu si gosokan gue ini panas, gue kayak mau cerita sama kalian. Jadi sebenarnya lo tuh terinspirasi oleh siapa sih Lis bikin kayak keseharian di kos gini? Sebenarnya tuh gue terinspirasi tuh emang gampang banget sih. Kalian tahu gue terinspirasi emang sama Rans Family alias si keluarganya si Raffi Ahmad kan, kayak sehari-hari dia di videoin hidupnya. Terus kayak wow keren banget, kayak amazed gitu orang-orang. Nah terus orang-orang juga harus amazed dengan kehidupan gue gitu. Kayaknya gue bisa sih, gak sih? Kayaknya gue gak bisa. Karena gue gak ada Mbak Lala gitu di kos gue gitu kan, yang bikin terkenal kan Mbak Lala kan, kayak Mbak Aa mau sama Mbak Lala aja, gak mau sama Mama. Wow, Rafathar, kamu benar-benar berani sekali ya. Kalau gue kan kehidupannya gue kalau punya kayak family gitu, gue namanya apa family gitu ya. Ntar gue bikin gitu, gue videoin kehidupan di rumah gue. Anak gue nangis, gue syuting, dapat AdSense ya. Kalau gue terkenal gitu kan, bagus lah. Kalau gue udah terkenal, ntar gue bikin gitu kayak Rans Family gitu kan. Yang edit ya gue aja sendiri gitu kan, ngedit sendiri, ngupload sendiri. Kru nggak usah pakai kru sendiri kan, syuting sendiri, nggak usah bayar orang. Gak apa-apa kan, gue kan bisa ngedit soalnya kan. Kita nggak usah bayar orang, kita bangun kejayaan keluarga kita. Gak masalahnya jodohnya aja belum ada ya, kenapa gue kayak berandai-andai gitu kan.
Nih, gue lah ngajarin kalian lagi nih, apa gosok ntar ngelipatnya. Ya Allah, ini udah bau, jujur banget ini udah bau. Gosokan gue udah panas banget. Kayak gini, cara ngelipatnya tuh kayak gini. Semoga kalian bisa melihat karena bajunya putih. Nih, gitu kalian gosok. Nah, tet gitu kan. Udah, sebelah lagi. Semoga gue gak ketiban gosokan, amin. Nah, gitulah pokoknya ya. Segini, kan gue belum gosok. Pokoknya gini, gitu ya. Kan gitu kan. Ini adalah lemari baju gue. Ini yang paling atas tuh biasanya tuh gue naruhnya celana jeans, celana yang buat pergi lah gitu pokoknya. Yang sebelah kanan ini. Karena gue lipatnya lebih besar daripada yang sebelah kiri. Karena biar rapih gitu loh. Terus kalau yang sebelah kiri ini biasanya gue tuh taruhnya kayak celana di rumah. Jadi lipatnya gue kayak gini, lebih kecil supaya muat. Kalau lipatnya kayak gini, lipat besar semua, itu nggak bakal muat, dijamin. Selanjutnya ini adalah section baju. Kalau baju kan nggak bisa dilipat kayak yang di atas tadi kan. Nah ini kan baju rumah gue nih kayak gini. Terus ini baju pergi. Dapat lemari gantung juga sih ini, tapi cuma beberapa karena baju gue cuma sedikit juga kan. Ini ada alma mater tuh, alma mater kan, ada alma mater. Gue sebenarnya punya alma mater dua loh, satu lagi itu Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi gue tuh ceritanya udah 6 kali gagal buat daftar masuk PTN. Dari mulai yang pertama itu gue daftarnya D3 IPB, terus kayak D3 yang biasa tuh yang Polimedia gitu kan, yang kayak pendaftaran yang pendaftaran mandiri gitu loh, Polimedia gue daftar. Terus gue daftar lagi di yang pakai rapot buat D3 itu loh, kayak SNMPTN tapi buat D3. Lanjut lagi, gue di SNMPTN gue ring sekolah aja gue nggak masuk, gue bener-bener nggak masuk di ring sekolah itu. Terus lanjut lagi itu ada SBM ya, SBM gue nggak masuk juga. Ternyata gue sebenarnya lebih nggak bisa ngerjainnya sih. Gue nyadar sih waktu itu soalnya tempatnya itu gak enak banget. Gue masih dapet bangku TK dong, bener-bener kecil banget, dan itu tuh bener-bener gak banget buat SBM ya, buat ujian SBM. Dan gue tuh kayak ngedenger orang-orang yang sekarang SBM dan dia tuh dapat kayak tuh aslinya dingin banget gitu, terus kayak pakai komputer gitu enak banget gitu kan. Gue pas SBM tuh gue tuh bener-bener ini ya nggak fokus karena tempatnya panas juga, dan gue dapet kursi yang bener-bener kecil banget. Tadi udah berapa ya? Udah 6 ya sih. D3 nya 3 kali. Terus SNM, SBM udah 5. Terus yang ke-6 gue daftar ujian mandiri di UMS. Nah itu sampai yang ke-6 itu masih belum masuk juga ternyata. Gue udah berkali-kali coba nggak masuk juga. Gue pilihlah universitas swasta karena gue udah 6 kali daftar, gue nggak masuk entah kenapa, karena mungkin gue nggak nyampe otaknya ke situ kan, nggak masuk nih. Akhirnya setelah gue 6 kali ditolak, gue belajar benar-benar. Gue tuh ini ya lintas jurusan. Gue tuh tadinya IPA di sekolah, IPA juga nggak ngerti apa-apa sekolah ya, karena SMA tuh bener-bener main doang, nggak ngerti apa-apa. Gue misal deh nggak belajar. Gue bukan kalangan orang yang ambis soalnya. Ternyata UM Undip itu membuka kayak kesempatan buat masuk Undip gitu kan. Gue belajarnya tuh bener-bener dari internet doang, gue nyari jawabannya sendiri. Terus apa-apanya gue tuh nggak tahu. Yang matematika gue nggak ngisi, cuma ngisi 1 kayaknya deh, dan tuh nggak tahu bener atau nggak pas UM-nya itu. Gue tuh belajarnya yang non matematika, jadi tuh gue bener-bener belajar non matematika. Itu belajarnya bener-bener sebulan penuh, dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam. Gue belajar, istirahat cuma buat makan doang. Terus akhirnya karena gue udah mempersiapkan buat UM itu, gue harus punya cadangan dong. Gue daftarlah di UMS itu, di UMS jurusannya Ilmu Komunikasi Internasional nggak salah. Terus kita tuh harus kayak deposit gitu loh, katanya ada kayak study tour gitu di Malaysia atau di mana gitu. Depositnya lumayan sih. Terus kalau di UMS tuh bayarnya kan per SKS kan. Abis itu gue langsung lagi lanjut ujian di Semarang beberapa hari setelahnya, kayak kalau nggak salah 3 hari. Gue ujiannya di Semarang karena gue emang pertamanya kan daftar di UMS tuh kan, di UMS tuh kan di Pabelan ya. Setelah itu udah sampai di Undip, gue ujian mandiri dan gue udah pasrah dengan hasilnya karena gue udah aman juga, karena gue udah tes juga kan di UMS dan gue keterima. Gue tinggal kuliah doang di UMS.
Ternyata keajaiban datang. Gue akhirnya lolos dong. Yang buka pengumuman itu ibu gue kayak jam 3 pagi sebelum itu kan, pokoknya pengumumannya tuh jam 12. Nah ibu gue tuh kayak nggak bisa tidur gitu loh, kayak apa ya, kayak pengen ngeliatin pengumumannya gitu loh. Yes, kita menuju ke itu, ke tempat cucian. Sini loh tempat cuciannya. Di vlog gue itu kan nggak ada kamar mandinya kan kemarin. Saya tuh ada kamar mandi yang tapi nggak gue syuting gitu kan. Oke, sorry. Ya. Kalau kalian udah mau tinggal di kosan, kalian tuh harus akrab dengan kondisi yang seperti ini. Ntar gue buka kulkasnya jelek. Ini kayak sisa minuman yang nggak dihabisin tapi kita harus ini doang. Ini kosan lagi kosong, makanya ini kosong. Nah kalau kosan lagi kosong, bunganya sampai segini doang. Itu mau bersihin, tapi orang-orang nggak pada mau angkat makan. Kalau lagi penuh, dan itu tuh lebih parah dan bakal bau banget kosannya. Semua kosan kayak gitu nggak sih, yang punya kosan bersama gitu, dapurnya maksudnya. Dan lo jangan kaget kalau misalnya lo menemukan bising kalian di kosan itu kayak gini. Ini udah nggak dicuci selama gue udah hitung 2 hari lah. Ini udah masuk ke hari kedua, ini nggak ada yang nyuci piring, sumpah. Ya kalian bisa lihat di situ udah ada warningnya sebenarnya, kayak please kalau habis makan itu dicuci langsung, tertanda ibu kos. Itu beneran bukan anak kos yang nulis, tapi ibu kosnya. Selain yang tadi, gue mau kasih tahu kalian harus familiar dengan hal ini. Cucian yang tidak diangkat-angkat selama beberapa hari, dan itu udah dari hari kapan gitu cuciannya ada di sini gitu. Ini coy, kita lagi di Bude. Ini gorengannya harganya gope satunya. Terus ini ke lauk-lauknya gitu. Kan kalian pesannya itu kayak nasi, sop sama telur. Ini harganya berapa coba? Tebak guys. Ini harganya cuma 5.500. Gila, keren banget. Dan ini si gorengan ini tuh harganya gope satu. Beli 5 cuman 2,5. Mantap banget.